warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada webinar mengenai Search Hospital yang ini merupakan webinar kedua yang nanti akan diterangkan oleh Mbak Putu mengenai kegiatan webinar pada minggu ini dan sebelumnya. Nah, kembali pada konsep forum ini ya, sekali lagi bahwa kami di FKKMK UGM berusaha untuk mendukung tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini berjuang entah itu di rumah sakit ataupun di lapangan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai COVID, mulai dari pengetahuan klinis virologi sampai ke manajemen dan kebijakan. Nah, hari ini, sore ini, kita membahas mengenai bagaimana pengembangan lonjakan pasien di sebuah wilayah, khususnya ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai apakah kita perlu untuk membangun sistem manajemen yang temporary untuk menghadapi situasi ini. Nah, tadi pagi kita sudah membahas mengenai Hospital Disaster Plan yang membahas mengenai bagaimana sebuah rumah sakit atau di dalam rumah sakit itu untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai sistem menangani bencana yang menggunakan komando yang khusus. Nah, untuk sore ini, Mbak Putu akan mengawali dengan satu seri atau gambaran mengenai seri seminar yang akan berlangsung sampai hari Jumat, dan itu sudah dimulai minggu lalu ya, hari pertama kemarin pada waktu Search Hospital. Oke, silakan Mbak Putu untuk menguraikan ya, kegiatan yang akan dikerjakan selama 1 minggu ini, termasuk siapa yang mau bicara dan sebagainya. Silakan ya, sebelum kita mulai dengan skenario. Ya, terima kasih, Mbak Putu. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Darwito, Pak Joni, selamat sore. Pak Hendro harusnya juga sudah bergabung dengan kita di sini ya, tapi kelihatannya masih berusaha untuk connect. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi, kita akan ada serial webinar yang terkait dengan topik Search Hospital ini. Jadi dari Search Hospital ini nanti kita akan membahas dari berbagai macam aspek yang cukup detail, mulai dari Search Hospital itu sendiri, bagaimana kita membuat skenario planning untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID ini ya, karena ada prediksi bahwa mungkin sekitar pertengahan April, ada juga yang memprediksi akhir April akan terjadi lonjakan, dan berapa besar lonjakan itu, dan tentunya kita harus memperhitungkan jika itu terjadi, seperti apa respon kita dalam perencanaan, sehingga nantinya ketika itu betul-betul sudah terjadi, kita bisa siap untuk menghadapi. Nah, untuk itu, pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana skenario planning yang bisa kita buat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan tersebut. Nah, lalu besok akan disambung dengan topik-topik lain yang juga terkait dengan search tersebut. Jadi kalau kita sudah hari ini kita bicara mengenai skenario planning, maka besok kita akan lanjutkan pada bagaimana search dan fasilitas, termasuk bagaimana hunian sementara untuk tenaga kesehatan. Jadi kita tahu bahwa jika terjadi lonjakan terhadap pasien, rumah sakit tentu akan memerlukan untuk menyiapkan area khusus ya untuk melayani pasien-pasien tersebut, dan mungkin dibutuhkan penambahan tempat tidur di ruang isolasi, bahkan sampai ruang ICU. Lalu bagaimana dengan tenaga kesehatan? Sekarang sudah banyak info bahwa di luar sana banyak tenaga kesehatan yang mulai ditolak oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya karena dikhawatirkan membawa virus dari rumah sakit. Nah, ini juga selain tenaga kesehatan itu bisa mengkhawatirkan bagi masyarakat, tentu kita juga khawatir tenaga kesehatan itu ketika pulang juga akan bisa membahayakan keluarganya sendiri. Nah, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana membuatkan hunian sementara untuk para tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID tersebut. Nah, kemudian selanjutnya akan kita bahas juga mengenai bagaimana search dari aspek SDM, dari aspek logistik sampai ke aspek pembiayaannya, termasuk sumber-sumber pendanaan untuk rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID. Apakah kita cukup mengandalkan dengan BPJS saja, atau apakah ada sumber-sumber lain yang bisa kita gali selain dari APBN dan APBD, misalnya apakah ada peluang dari filantropi, misalnya ya. Kita tahu sekarang cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak untuk mengumpulkan donasi, baik itu berupa
APD, berupa peralatan, bahkan juga relawan ya, tenaga, sampai ke mungkin dananya, pendanaannya. Nah, itu akan kita bahas dalam serial yang nanti akan nyambung sampai dengan hari Jumat terakhir. Dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lain pada minggu berikutnya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Prof. Laksono, kami kembalikan kepada Prof. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Putu ya. Dan semua kegiatan itu direkam dan ada di web www.managementcovid-rumahsakit.net ya. Nah, di dalam www itu termasuk referensi mengenai apa itu lonjakan atau surge, itu ada di situ semua. Ya. Nah, karena itu kami berharap teman-teman di seluruh Indonesia yang tertarik untuk mengembangkan surge di wilayah ini, monggo untuk bergabung, dan ini akan menjadi satu seri seminar yang bisa dipelajari selama beberapa hari ke depan ya. Oke, kemudian hari ini kita juga bersama dengan Persi DIY ya, dengan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan telah hadir pada sesi ini Dr. Darwito, Dr. Darwito, spesialis bedah onkologi. Beliau adalah mantan Direktur Rumah Sakit Sajito yang sekarang kembali ke Semarang dan masih mengisolasi diri, tidak ke Jogja, masih di Semarang ya. Nanti bersama-sama Mbak Putu akan mencoba untuk membahas skenario mengenai kemungkinan lonjakan di DIY ya. Jadi ketika bicara mengenai lonjakan tadi itu memang kita mau tidak mau akan berbicara mengenai apa yang kita sebut sebagai skenario. Berapa kemungkinan mulai dari yang paling optimis tidak begitu melonjak sampai yang paling pesimis yang tentunya sangat berat ya. Nah, ini nanti akan dibahas oleh atau disajikan oleh Pak Hendro dan Mbak Putu. Nah, selanjutnya dalam situasi ini nanti Pak Hendro Watatmo akan bicara mengenai leadership, mengenai kepemimpinan. Apakah kita akan bertumpu pada struktur formal di birokrasi atau mungkin juga mengembangkan satu sistem kepemimpinan yang berbasis pada apa yang terjadi ya, dan tentunya terkait dengan lembaga swasta dan pemerintah supaya terjadi koordinasi. Dan kemarin kita agak terkejut ketika melihat ada seorang direktur rumah sakit di daerah Bantul yang tanda kutip itu mengekspresikan ketidaksukaannya mengenai sistem rujukan yang tidak atau belum dianggap baik, walaupun ternyata setelah dikerjakan dengan benar itu dengan mudah pasien bisa masuk ke rumah sakit Sajito. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti kita akan coba hindari dan kita mencoba untuk masuk ke satu sistem yang lebih tertata. Nah, kita semua berusaha, tapi tentunya tadi lagi bahwa takdir atau mungkin akhirnya Allah yang menentukan, tapi tanpa usaha kita tidak baik sebagai manusia. Oke, untuk itu kami persilahkan Pak Darwito dan Mbak Putu untuk menyajikan skenario-nya ya. Silakan. Nah.